Halo semuanya. Baik, kali ini kita melanjutkan lagi dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang contoh hardware. Kali ini adalah software-software yang digunakan dalam praktikum hardware software 2. Softwarenya berupa software IDE ya. Nah, apa itu IDE? IDE yaitu Integrated Development Environment. Jadi program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam membangun software atau perangkat lunak. Tujuannya untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam pembangunan software atau perangkat lunak. Nah, software yang dimaksud di sini adalah software untuk mengontrol microcontroller nanti. Kriterianya di sebuah IDE itu terdapat editor ya untuk menuliskan kode macam-macam, biasanya bahasa C, VB dan lain sebagainya. Kemudian adalah compiler ya, compiler ngecek sintaknya apakah sudah benar atau belum, dan setelah dicek akan diubah dalam bentuk binary yang sesuai dengan bahasa mesin ya. Bahasa mesin ini bahasa yang tidak bisa kita baca dengan mudah ya, walaupun kalau kalian telaten mungkin bisa, tapi sangat susah. Kemudian linker, fasilitas untuk menyatukan data binary yang beberapa kode sumber yang dihasilkan oleh compiler sehingga data binary tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi satu program komputer yang siap dieksekusi ya. Kemudian debugger untuk mengetes jalannya program. Jadi apakah ada bug atau tidak. Nah, itu kriteria umum IDE. Arduino itu awalnya IDE ya, tapi kemudian dia bikin hardware sendiri. Kemudian ini beberapa contoh saja IDE. Ada AVR, kemudian AVR Studio, Arduino ya, Arduino IDE ini salah, Arduino IDE. Kemudian platform IO dan lain-lain. Nah, saya rasa untuk CV AVR Studio sudah pernah kalian temui di Komdat ya, di Komdat semester sebelumnya. Kemudian Arduino Uno juga sudah ditemui di HS1 ini. Kalau kalian pernah menggunakan Arduino harusnya sudah menggunakan Arduino IDE, Arduino IDE ya di HS1. Nah, ada platform IO ini mempermudahkan kita dalam penggunaan Arduino IDE. Jadi mempermudah kita untuk mengcoding ke Arduino daripada Arduino IDE. Bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menginstal platform IO? Karena ini bukan software langsung diinstal, tapi merupakan plugin ya dari Visual Studio Code. Nah, untuk langkah pertama menginstal platform IO, kita membutuhkan Visual Studio Code. Mungkin kalian sudah ada yang sudah pernah menginstal ya Visual Studio Code, atau di mata kuliah lain pernah menggunakan untuk pemrograman tertentu. Nah, kita kalau yang belum pernah silahkan download ya, googling saja Visual Studio Code, kemudian ini ada download, sesuaikan dengan OS kalian. Nah, download dan langsung install. Nah, kalau instalasi sudah selesai, maka akan muncul icon, tergantung kalian milih nggak ikonnya ya. Di desktop, buka saja. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya, Visual Studio Code. Nah, masih polosan seperti ini ya. Kemudian silahkan tambahkan extension atau library platform IO ya. Cari di sini ya, cari di sini. Kemudian cari saja platform IO. Nah, seperti ini ya, platform IO, platform IO IDE. Ya, klik saja. Nah, ini di tempat saya sudah saya install, jadi tulisannya uninstall. Mungkin di tempat kalian yang belum diinstal, silahkan diklik install terlebih dahulu. Nanti akan ada installer di bawah seperti ini. Ini punya saya sedang repair. Ada installer.
kita tunggu installernya. Pastikan kalian punya koneksi internet ya yang mencukupi. Nah, tunggu saja proses instalasinya kalau sudah menginstal. Nah, biasanya kalau sudah selesai akan ada pilihan untuk reload now di restart ini ya, VS Code-nya. Kita klik reload saja, nanti akan nge-close dan open lagi. Nah, kalau sudah selesai install, akan ada muncul icon alien ya di sebelah kiri ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada tulisan welcome to platform IO. Kalau kita klik seperti ini nanti. Kalau kalian bingung mencari halaman ini, di bawah ada gambar rumah ini, platform IO home ya, di bawah sini. Nah, di bawah sini ada gambar home ya, platform IO home. Klik saja di situ. Kita akan menuju home-nya platform IO di sini. Kurang lebih begini ya tampilannya platform IO. Ini cukup enak karena sudah tersedia cukup banyak library di platform IO ini. Ya, library-nya cukup banyak di sini, ada banyak library. Kalau mau menambahkan, misalkan kita mau menambahkan, misalkan ini contohnya di sini ada DHT, misalkan mencari DHT. Nah, DHT sensor library dari Adafruit. Tinggal masukkan saja ini ya. Boardnya pun ada lumayan banyak di sini ya, boardnya sudah support banyak sekali, dan platformnya ya, di sini ada beberapa platform yang sudah embedded atau yang sudah installed. Kemudian kalau mau mulai project baru, kita pilih home, di sini pilih new project. Misalkan kita bikin project baru namanya testing. Nah, boardnya kita pilih di sini. Ini cukup banyak sekali, tidak seperti Arduino IDE yang standarnya board Arduino. Di sini boardnya cukup banyak, dari yang standar Arduino sampai ESP pun ada di sini ya, sangat banyak sekali. Coba cari ESP. Nah, ini ESP untuk WiFi ya, ESP, atau mungkin Wemos, langsung saja Wemos, karena banyak sekali ini. Nah, Wemos D1 ini ada ya, D1R1 yang ukuran gede itu, nama Wemosnya D1R1 yang seukuran dengan Arduino Uno. Frameworknya pakai Arduino saja, biar ngodingnya pakai Arduino. Nanti locationnya pakai default boleh, kalau nggak bisa di uncheck ini dan cari foldernya. Saya menggunakan default location saja. Kemudian klik finish. Nah, ini nanti kalau kita finish agak menunggu sedikit ya, menunggu library-nya terload. Nah, kalau sudah, nah mungkin tampilannya polosan begini. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, masuk di sini. Nah, tadi namanya apa ya? Testing kalau nggak salah ya. Testing ya. Masuk ke SRC atau source ini. Klik, kemudian main CPP. Nanti kita ngoding di situ. Klik aja atau double klik. Nah, kita akan siap ngoding di sini. Nah, kurang lebih begini tampilannya ya setelah kita masuk ke main CPP ini. Enaknya di platform IO ini tampilannya cukup user friendly menurut saya ya. Cukup enak untuk ngoding karena warnanya hitam ini. Warnanya hitam dengan warna-warni tertentu. Kemudian enaknya lagi di sini kalau kita coding akan muncul pop-up ya, pop-up, dan ada notifikasi langsung kalau error, tidak seperti Arduino IDE. Ya, harus kita compile dulu baru kita tahu di mana errornya. Misalkan seperti ini, kita coba saja ya coding, ketik pin, nah akan muncul pin apa? Sama seperti, nah kita klik pin mode misalkan, kemudian kita mungkin masukkan, nah ketika kita bikin kurung buka langsung sudah ada kurung tutupnya. Misalkan pin 13 atau 12 kita set sebagai output. Nah, seperti ini sudah muncul, tahu-tahu muncul pop-up-nya ya ketika kita ngetik output gitu ya. Saya rasa ngetiknya nah, kalau kita terjadi kekeliruan nanti ada atau belum sempurna, ada seperti ini ya. Kalau kita hover
akan muncul apa sih yang bikin error. Nah, di situ expected titik koma ya. Titik koma itu apa artinya? Berarti belum ditutup codingnya ya, titik koma. Maka harusnya di sini akan error. Seperti itu ya, enak. Ini kita contoh, misalkan kita mau digital write. Nah, ini langsung kita ketik digi, langsung keluar mau tal write atau write atau read. Dan seterusnya. Seperti itu ya, kurang lebih platform I/O. Nah, kalau misalkan kita lanjutkan aja ya codingnya, digital write misalkan 12, nanti low, nah, seperti ini, kemudian titik koma, kasih delay. Nah, seperti ini, tinggal ketik tab gitu aja langsung muncul. Nah, 1000 misal, titik koma, kemudian digital write lagi. Nah, ini pin 12 high misalkan. Nah, ini tinggal tab, selesai. Enak, lebih enak ya ngodingnya daripada pakai Arduino IDE. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau mau upload, tinggal di bagian bawah ini ya, kita upload di sini ke alat kita. Kalau di sini tadi saya pakai Wemos ya, kita coba upload. Nah, akan muncul seperti ini. Dia sudah mendeteksi otomatis ya. Kalau sudah ada notifikasi begini, berarti sudah sukses ya. Ini sudah ada sukses untuk 48 detik, lebih seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan kita mau serial monitor ya, serial monitor, kita tinggal aktifkan serial monitornya terlebih dahulu di codingnya. Nah, kita masukkan dulu serial biginnya ya, serial.begin. Nah, ini enak ya, ada completion otomatis 9600 misalkan defaultnya. Kemudian di bawah sini kita ketik mungkin serial.print mungkin, atau println ya, println biar garis baru. Misalkan oke, sukses. Harusnya ini nanti muncul di serial monitornya. Kita coba compile, upload. Ternyata ada error. Oh, di sini error ya. Harusnya sudah tidak error. Kita coba upload. Nah, akan muncul sukses seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita cek serial monitornya di bagian bawah sini. Ini bagian bawah ini. Kalau kita hover, akan muncul serial monitor. Kita klik. Nah, nanti akan ada terminalnya. Nah, akan muncul ya serial monitornya. Oke, sukses. Jadi setiap delay 2 detik nanti, karena ini delay 1 detik 1 detik, akan muncul oke, sukses, oke, sukses. Nah, itu jadi serial monitornya. Kita bisa memonitor serial communication-nya sama seperti di Arduino IDE. Baik, saya rasa untuk video perkenalan dengan platform I/O cukup di sini ya. Silakan nanti eksplorasi sendiri. Saya rasa ini tidak terlalu susah, cukup gampang. Tadi sudah ada library dan lain sebagainya. Silahkan, selamat belajar. Terima kasih.